untuk mempertahankan hidup, untuk yang 5 tadi procreation macam-macam, itu nanti natural law. Misalnya natural law itu kalau kamu belajar nanti jadi pinter loh, itu natural, alaminya begitu. Kalau kamu tidak makan 1 hari perutmu mesti melilit-lilit, itu natural. Itu sudah sunnatullah. Itu bagian dari hukum alam yang bisa ditangkap oleh akalmu. Sunnatullah. Ini harus dipedomani, meskipun hanya bagian kecil. Jadi kalau di Islam divine law itu ayat-ayat qauliyah, natural law itu ayat-ayat kauniyah, memahami alam semesta kemudian mengkonsepkan hukum-hukumnya. Tujuannya apa? Yang pertama, biar manusia bisa memutuskan sesuatu. Kalau nggak ada hukumnya kan kamu nggak bisa memutuskan. Ini perutku kok kerucuk-kerucuk ya, kenapa ya ini? Kalau kemarin sih lapar, masa sekarang lapar lagi? Harus, itu kan karena nggak ada hukumnya, kamu bingung. Besok itu matahari terbit dari timur apa dari barat ya kan? Kalau kamu nggak paham hukumnya bingung, maka kamu pedomani hukumnya biar bisa hidup. Kalau aku loncat dari lantai 30 kira-kira tewas enggak ya? Kamu kan harus pegangi hukumnya bahwa kalau loncat dari lantai 30 kamu pasti tewas. Itu natural law, hukum alam, sunnatullah. Ya termasuk pengetahuan-pengetahuan instinktif. Ibu sayang anaknya, itu kan sunnatullah. Seorang ibu tidak perlu dia harus kursus parenting, kursus mengasuh, tidak usah. Simbahmu, ibumu dulu nggak pakai belajar itu juga bisa membesarkanmu. Kenapa? Instinktif, hukum alam, sunnatullah. Cowok suka sama cewek itu instinktif. Kamu kan nggak pernah belajar, saya tak belajar biar suka perempuan kan nggak. Ya otomatis suka aja. Itu insting. Bikin anak juga insting. Kamu nggak perlu belajar, nggak perlu cari referensi banyak-banyak. Loh iya, loh kamu nonton video lah, lihat film buat apa? Wes iso, ojo kuatir. Itu insting. Wong simbahmu dulu, bapak-bapakmu ndak pernah lihat gitu juga anaknya banyak. Berarti kan sudah bisa. Itu pengetahuan instinktif. Itu termasuk sunnatullah. Wong ayam kambing aja nggak pakai kursus, nggak pakai belajar ya iso. Sekarang kamu malah gaya kita perlu sex education, Mbak. Gopong. Wes iso aja kuatir. Jadi itu natural law. Tujuannya apa? Kalau kamu ngerti hukumnya, ngambil keputusannya enak. Oh iya Pak, saya itu laki-laki Pak, hukumnya biasanya ya sukanya perempuan, berarti saya harus kawin sama perempuan. Ya kecuali yang tidak normal. Jadi sunnatullah itu namanya, pedoman untukmu mengambil keputusan. Yang kedua, pedoman untuk kita merumuskan human law, hukum manusia, undang-undang, adat, tradisi, hukum positif, itu human law, hukumnya manusia. Jadi termasuk yang tentang keadilan, itu human law. Jadi kalau di Thomas Aquinas ini sifatnya hierarkis. Hukum abadi, hukum ketuhanan, hukum alam, dan hukum manusia. Hukum yang abadi itu sebagian kecil diwahyukan pada para nabi, sebagian kecil dikonstruksi yang bisa dipahami oleh akalnya manusia, dan dari yang pemahaman akal manusia ini lahirlah hukum manusia. Jadi ada eternal law, divine law, natural law, human law. Tidak boleh human law itu nabrak eternal law. Misalnya bikin hukum yang melanggar sunnatullah, dilarang kawin, nah itu tidak boleh.
Kalau dilarang nikah mungkin bisa, kalau dilarang kawin kan ya, kawin itu insting ya, dilarang juga susah gitu loh. Misalnya ada undang-undang ibu tidak boleh loh ya terlalu sayang pada anaknya, ya tidak bisa. Wong itu insting, tidak bisa nabrak atasnya. Oke, terus. Nah, sebelum menuju keadilan, perhatikan gerak from natural reason to natural law. Di natural law tadi kan natural law itu eternal law, hukum abadi yang bisa dipahami oleh akal. Berarti yang penting sekarang ada dua, yaitu natural reason dan natural law. Jadi yang pertama, katanya Thomas Aquinas, untuk hukum-hukum tadi jalan, perhatikan akalmu juga harus jalan. Pikirannya harus rasional. Jangan khawatir, katanya Thomas Aquinas, Allah ngasih kita akal itu sudah pas, sudah cukup untuk hidup kita di muka bumi. Jangan tidak dipakai, juga jangan diragukan. Pas, enggak. Semua problemmu bisa diselesaikan oleh akal. Allah sudah mengaturnya semacam itu. Kecuali kamu nggak mau pakai. Asal kamu pakai bisa. Mungkin ada orang, Pak, tapi akal kan ada batasnya. Iya. Dan batasnya itu berarti kamu belum butuh itu. Misalnya kamu mikir mentok, Pak, mentokmu itu masih bisa kok. Yang tidak terbongkar oleh akalmu itu masih bisa untuk kamu bekal hidup di muka bumi ini. Akal mungkin mentok kalau ada pertanyaan, berapa angka paling besar, itu kan akal tidak bisa jawab. Angka paling besar itu tidak bisa jawab. Tapi tidak apa-apa, kamu nggak bisa jawab, itu juga masih bisa hidup di muka bumi. Itu loh maksudnya. Angka paling kecil berapa, tidak bisa jawab, tidak apa-apa, kamu masih bisa hidup di muka bumi. Pak, saya susah Pak untuk memastikan itu pohon apa yang didekati oleh Nabi Adam kemudian buahnya diambil itu. Para ulama berselisih pendapat. Susah saya, benarnya pasnya kayak gimana. Kamu nggak tahu itu juga tidak apa-apa kalau akalmu nggak nyampe. Tapi meskipun kamu nggak tahu itu, kamu masih tetap bisa hidup di muka bumi. Jadi akalmu itu sudah pas untuk kamu menjalani hidup, asal jernih. Bahwa banyak yang misteri, ya tidak apa-apa. Sekalipun yang misteri itu tidak terbongkar, hidupmu masih aman dan lancar. Itu maunya. Yang kedua, dengan akal manusia bisa menemukan kebaikan dirinya. Beda sama binatang. Kalau binatang cukup insting, kalau manusia tidak cukup hanya insting. Makanya tadi kan sekedar hubungan seks diteorikan luar biasa. Misalnya di India melahirkan Kama Sutra. Loh, itu manusia yang bisa kayak gitu, kreasi akalnya. Orang berhubungan bisa sekian puluh posisi. Nah, itu manusia, binatang tidak bisa. Ya kan, anjing kucing itu ya sejak zaman dulu sampai sekarang kayak gitu posenya. Tapi kalau manusia iso macam-macam. Kenapa? Ada akalnya. Itu yang membedakan manusia sama binatang. Dia tidak cukup dengan insting. Oke, terus, nah jadi akalnya jernih, maka natural law akan bisa ditangkap. Kalau natural law ditangkap dan manusia setia dengan natural law, yang terjadi adalah kebaikan. Karena natural law ini sumbernya eternal law, yang pasti nggak tabrakan sama divine law, karena sumbernya sama. Jadi nanti arahnya agama sama akal itu tidak mungkin tabrakan, wong sumbernya sama, yaitu eternal law, hukum abadi. Nah, dari situ terus lahirlah kebaikan etis.
Gimana caranya kita hidup yang baik tadi? Yang dari natural reason menuju natural law, muncullah teori 3 level pemahaman etis. Yang pertama synderesis, yang kedua prudensia, dan yang ketiga knowledge. Orang akan hidup baik, prinsip pertama adalah sadar. Sadar yang baik dicari, yang buruk harus dihindari. Ini yang pertama. Yang kedua, mampu mengambil keputusan. Nggak ragu-ragu. Untuk bisa mampu mengambil keputusan, dia harus punya pengetahuan. Jadi ini level. Untuk hidup yang etis, untuk pemahaman etis, kita harus punya pengetahuan yang cukup. Dengan pengetahuan yang cukup, kita punya kesadaran. Dengan pengetahuan dan kesadaran, kita bisa mengambil keputusan yang pas. Kita tahu mana baik, mana buruk. Kita sadar bahwa yang baik harus dilakukan, yang jelek ditinggalkan, dan kita mampu untuk milih yang baik dan meninggalkan yang jelek. Kalau bisa melakukan 3 ini, hidup kita berarti sudah hidup yang etis, hidup yang bermoral. Ya kalau diteorikan sederhana, cuma kalau dipraktekkan agak berat. Teorinya kan enak, ikuti yang baik, tinggalkan yang buruk. Tapi begitu dipraktekkan kompleks sekali dalam realitasnya. Ya tinggal kamu sendiri, pinter-pinterlah tadi, punyalah kemampuan knowledge dan prudensial. Baru kamu sadar. Jadi from natural reason to natural law. Nah, terakhir sebagai asumsi, kebaikan yang sifatnya universal, yang basisnya natural law tadi, itu tergantung pencerapan nalar kita. Jadi sejauh mana akalmu jernih, semakin kamu ketemu dengan kebaikan. Kalau kamu bingung memutuskan, Thomas Aquinas ngasih saran, cara paling, ini kayak Aristoteles minggu lalu, cara paling mudah untuk jadi orang baik adalah niru orang yang sudah baik. Tirulah orang yang sudah soleh. Cara untuk jadi orang soleh paling simpel. Tirulah orang yang sudah baik, maka kamu jadi orang baik. Semakin lama kamu niru, semakin tiruan ini jadi habit, jadi kebiasaan. Kalau sudah terbiasa, dia akan tertanam dari dirimu, lahirlah akhlak namanya. Lahirlah moralitasmu. Jadi kebaikan dalam kenyataan itu susah diprediksi, khususnya bagi yang sulit untuk mengelola nalarnya. Cara mudah yang pertama, yang paling gampang adalah mengimitasi orang baik. Yo, asal kamu jangan keliru milih orang baiknya. Kalau keliru kamu bisa ketemu paranormal kayak Gatot, kayak ya, kamu mengimitasi dia malah kacau. Harus pas, nyari benchmarknya, awas keliru. Cara paling gampang. Kalau kamu merasa tidak sanggup Pak, saya mikir sendiri milih yang baik mana, yo carilah orang yang kamu anggap baik. Saya pingin kayak gitu Pak, bagus, tidak apa-apa. Lama-lama kamu niru, tiruanmu jadi milikmu nanti, namanya jadi habit, kebiasaan. Nah, termasuk yang habit itu kebajikan intelektual dan kebajikan moral. Ini persis kayak Aristoteles minggu lalu, saya tidak akan ngulang penjelasannya. Cuma Thomas Aquinas agak beda sedikit. Kalau di Socrates, Plato, Aristoteles, orang itu kalau punya pengetahuan benar, kelakuannya pasti baik. Tapi di Thomas Aquinas enggak. Tidak mesti orang yang pengetahuannya baik, kelakuannya juga baik. Banyak orang yang pengetahuan baiknya digunakan untuk tujuan jelek.
Ya banyak kan. Teorimu apa wis, kamu pinter komputer, itu kan luar biasa baiknya, bisa mengelola komputer. Tapi kamu pakai hacker orang lain, jadilah dia jelek. Jadi tidak selalu pengetahuan itu ekuivalen dengan perbuatan baik. Banyak orang yang misalnya ramah pada orang lain itu baik, tapi ada orang yang menggunakan ramah ini untuk kepentingan yang jelek. Misalnya untuk cari muka, misalnya untuk pencitraan. Nah itu kan berarti pengetahuan baik tapi digunakan untuk hal yang jelek. Oke, jadi bedanya di situ sama Aristoteles. Cuma secara umum sama, ada kebajikan intelektual, ada kebajikan moral. Nah, praksis kebajikan moral yang paling jelas itu keadilan. Oke, baru kita mulai ngaji keadilan sekarang. Tak waktu nih. Oke ya, ini buka langsung Summa Theologica. Summa Theologica itu pertanyaannya kayak yang kedua, disputatio tadi. Tanya jawab, tanya jawab. Modelnya gitu. Oke, kita lihat. Apa sih keadilan itu? Katanya Thomas Aquinas, justice is a habit. Keadilan itu habit, jangan salah. Orang disebut adil kalau sudah muncul habit adil dalam dirinya. Tidak bisa serta-merta, tidak bisa ujuk-ujuk. Dari kejam terus sekarang saya adil, berarti aku sekarang orang yang adil. Tidak. Dia habit, jadi harus ditanamkan terus-menerus. Itu catatan pertama. Catatan kedua, keadilan ini manifestasinya berkaitan dengan orang lain. Banyak kebaikan, bahkan mungkin sebagian besar kebajikan moral itu urusanmu sendiri. Jujur itu urusanmu sendiri, meski nggak ada hubungannya sama orang lain. Kamu ramah itu urusanmu sendiri, penyayang itu urusanmu sendiri, meskipun yang disayangi orang lain. Tapi kalau dampaknya ke dirimu sendiri. Tapi kalau adil itu mau tidak mau harus melibatkan orang lain. Dampaknya itu catatan kedua. Yang ketiga, kebaikan yang namanya adil ini tadi, kebaikan yang jenisnya lengkap, individual sekaligus politik, sekaligus sosial. Orangnya adil sebagai habit dan hubungannya dengan masyarakat sekelilingnya, berarti hubungannya sama dunia politik. Nah, di Summa Theologica Thomas Aquinas mendefinisikan justice is to render to each on his due by a constant and perpetual will. Terjemahnya, keadilan adalah keinginan yang terus-menerus dan abadi, itu tak balik, untuk senantiasa memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Simpelnya itu. Detailnya ini. Apa sih keinginan terus-menerus itu? Gini loh katanya Thomas Aquinas. Jadi setiap tindakan kan ada tujuannya, ya kan? Berarti keinginan terus-menerus itu dalam diri kita. Setiap kali melakukan sesuatu, targetkan terus-menerus, tujuannya adalah adil. Adil itu proporsional, pas. Jadi semua tindakan yang proporsional, pas, itu nanti hasilnya pasti keadilan. Dan ini tanamkan terus-menerus biar muncul habit adil. Nah, tindakan yang terus-menerus itu harus juga tindakan yang punya 3 ciri. Yang pertama sukarela. Tidak mungkin tindakan tidak sukarela disebut baik. Yang kedua pilihanmu sendiri. Yang ketiga tujuannya jelas. Baru bisa adil. Adil
adil tapi dipaksa, tidak bisa. Nilai paksaan itu tidak ada moralitasnya. Kamu pinter tapi terpaksa, dipaksa orang harus pinter. Kalau nggak pinter itu tidak terlalu bernilai. Tapi kalau pinter hasil pilihanmu sendiri itu bagus. Kamu ngaji ke sini, kalau ada yang maksa, barang siapa tidak ngaji, hati-hati besok. Itu berarti nggak bernilai berangkatmu ke sini. Dia harus voluntary, sukarela. Dosa pun kalau dipaksa kan nggak ada hukumannya. Kamu maling karena terpaksa, kamu memperkosa karena dipaksa, kan nggak ada hukumannya. Loh iya kan, kamu dipaksa, ayo kalau nggak diperkosa tak tembak loh kan. Kamu akhirnya terpaksa. Meskipun kalau kamu, kecuali kamu jawabnya lumayan, itu nggak terpaksa berarti. Terpaksa itu kamu nggak punya pilihan, sudah sebenarnya kamu nggak mau. Ya kalau sudah bilang lumayan kan berarti mau. Harus volunteer. Yang kedua pilihanmu sendiri, ya kalau nggak terpaksa berarti pilihanmu sendiri. Yang ketiga tujuannya jelas. Kenapa sih kamu kok jujur? Ya biar kita semua mendapatkan kebaikan bersama, kita selalu makmur dan seterusnya. Itu ada tujuannya. Adil demi kebersamaan, biar negara kita nggak runtuh. Kalau nggak adil kacau kita. Itu tujuannya jelas. Oke. Terus ini yang disebut tadi debat.